Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah ba'du. Kita lanjutkan tentang mata kuliah fikih ibadah ya, sebagai kelanjutan dari pertemuan yang lalu tentang beberapa bahasan SAP yang ada di dalam mata kuliah fikih ibadah. Saya ingin melanjutkan tentang terkait dengan submateri bahasan dalam fikih ibadah terkait dengan konsep dasar ibadah ya, tentang pengertian daripada ibadah. Dalam kitabnya Wahb Az-Zuhaili ya, di juz awal halaman 80 ya, disebutkan bahwa halaman dalam Wahb Az-Zuhaili halaman 81 ya, disebutkan bahwa wataqumu wurutin, bahwa agama ini ada ditegakkan atas beberapa pilar ya, atas beberapa sendi ya. Alal itiqad ya, adalah yang menyangkut tauhid ya, teologi, wal adab, etika, wal ibadati, dan ibadat, wal muamalat, hal-hal yang terkait dengan hubungan antara sosial, wal hukubati, hal yang menyangkut persoalan sanksi atau pidana ya. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan terkait dengan pembagian ibadah ya, beliau menjelaskan apa ibadah itu ya. Ibadah menurut Wahb Az-Zuhaili adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu yarda min al-aqwal wal a'mal al-batin wad dhahir ya. Wahb Az-Zuhaili mengatakan bahwa makna ibadah adalah sebuah nama yang mencakup, memuat terhadap apa aja yang Allah mencintai, yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak ya. Ismun likulli jami'un likma yuhibbullahu wa yardahu min al-aqwal wal a'mal al-batin wad dhahir ya. Itu adalah makna ibadah menurut Wahb Az-Zuhaili. Wa dinullah ya, dia mengatakan wa dinullah ibadatu wa ta'atul khudulahu. Jadi agama Allah adalah ibadah kepadanya dan taat serta tunduk kepadanya ya. Ini menurut Wahb Az-Zuhaili ya. Dia mengatakan bahwa wassalat waz zakat ya, wasiyam wal had wasidqul hadisi. Dia mengatakan bahwa salat, zakat, puasa, haji, berbicara yang jujur, melaksanakan amanah, birrul walidain, menyambung syarat silaturahim, dan menepati janji, amar ma'ruf nahi munkar, jihadul kufar munafikin, memerangi orang-orang kufar, walisan dan orang munafik, walisan dan jari, berbuat baik pada tetangga, waliyati dan anak yatim, wal miskin, orang-orang miskin, wal bahaim ya, berbuat baik pada binatang, wa doa wa dzikri, berdoa, berzikir, wal qiraat, baca Al-Qur'an, wa amsali dzalika, adalah semua itu adalah bagian daripada ibadah ya. Kemudian dia melanjutkan wa kadzalika hubbullah wa rasuluh, demikian juga cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa khasyatullah wal inabatu ilahi, dan takut kepada Allah dan kembali kepadanya, wa ikhlasuddin ilaihi, ikhlas dalam beragama karena Allah, wa sabru li hubbi, sahabat terhadap hukum Allah Ta'ala, wa syukru li ami, syukur pada nikmat Allah Ta'ala, wa ridho bi qadai, dan ridho dengan ketentuan Allah, wa tawakkul li alaihi, dan berserah diri kepadanya, wa raja'u li rahmati, berharap akan rahmatnya, wal khaufu min adzabi, dan takut akan siksanya, wa amsali dzalika, atau contoh-contoh yang lain, ia adalah al ibadah, yaitu adalah juga bagian ibadah.
Jadi bagian ruang lingkup ibadah itu sangat universal ya. Wadhalika anal ibadah lillah al-ghayatul mahbubat lahu wa radiyatullah. Ia menyebutkan bahwa beribadah kepada Allah adalah menjadi tujuan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Jadi semua tadi itu aktivitas tadi itu ketika tujuan ya, esensi tujuannya, tujuan akhir adalah ingin mendapatkan dicintai oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan ridhonya, itu adalah menjadi esensi tujuan daripada ibadah. Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Aku menciptakan manusia dan jin adalah tujuannya hanyalah untuk menyembah ya. Ya. Kemudian di dalam surat yang lain Allah mengatakan ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah kepada Allah Ta'ala di mana kau tidak ada Tuhan selain kepadanya. Ya. Ini adalah makna ibadah menurut Wahbah Zuhaili. Kemudian kenapa para ulama fikih membiasakan memprioritaskan ibadah daripada bahasan-bahasan yang lain ya. Alasannya apa? Li'annal ibadah lam yukhlaqu ilallaha. Karena hamba kita manusia itu tidak diciptakan kecuali hanyalah beribadah kepadanya ya. Jadi rahasianya di sana, rahasianya atau hikmah ya. Kenapa? Bahwa para ulama dulu, para pakar-pakar usul Islam, para ulama dalam menyusun buku itu selalu mendahulukan, memprioritaskan, mengutamakan, mendahulukan ibadah dari bab yang lain ya. Karena manusia hamba Allah Ta'ala tidak diciptakan kecuali hanyalah untuk beribadah kepadanya ya. Demikian juga bahwa kenapa para ulama mendahulukan bab sholat dari bab yang lain, karena bahwa sholat adalah ahabul amali ilallah Ta'ala ba'dal iman. Jadi sholat adalah merupakan amal yang dicintai Allah setelah beriman kepadanya. Yang kedua adalah bahwa sholat adalah merupakan tiang agama. Kemudian ya, topik yang berkaitan dengan ibadah itu menyangkut beberapa hal. Antara lain adalah pertama subbahasan dari ibadah adalah bab toharoh ya, bab toharoh ya. Kemudian sholat ya, jenazah, zakat, siam, itikaf, haji, sumpah, nadar, makanan, minuman, binatang buruan, kurban, akikoh, dan khitan ya. Kemudian di dalam bab ibadah ini dibagi beberapa sub ya. Pertama adalah bab tentang toharoh ya. Muqaddimatus sholat wa wasail. Jadi bisa antara pengantar sholat dan beberapa sarana yang menunjang tentang masalah sebagai penunjang daripada ibadah sholat adalah toharoh ya. Bab yang kedua adalah bab sholat wa ahkamul janaiz. Yang ketiga adalah siyam wa itikaf, az-zakat wa anwa'uha, haji dan umroh, al-iman wa nudur wa kafaroh, sumpah, nadar dan kafaroh ya, tebusan, al-atimah wal asliba, makanan dan minuman, ad-dhuhaya adalah bicara tentang kurban ya, wal aqiqah kita, nabi kita, as-sayd wa dabai dan binatang buruan dan binatang yang disembelih ya. Ini adalah bagian tentang subbahasan tentang bab ibadah ya. Kemudian di dalam bab ibadah ya, subbahasan yang pertama adalah bab toharoh ya. Jadi bab pertama adalah bab toharoh. Yang dibahas pertama adalah bab toharoh. Demikian juga Dr. Dibul Buwa dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ya. Jadi bahasan pertama setelah dalam bahasan bab ibadah adalah membahas tentang persoalan bab toharoh yang hampir sama dengan Wahbah Zuhaili ya. Alasannya apa? Memprioritaskan bab toharoh ya, karena toharoh bersuci adalah miftahus shalah, kunci daripada sholat adalah bersuci. Wasyartul sihatis shalah, dan syarat sahnya sholat adalah harus bersuci. Wasyartu muqaddamun alal masrut, syarat adalah diteruskan daripada yang menjadi persyaratan ya. Dalam hadis disebutkan Rasulullah mengatakan miftahus salat at-tuhur, kunci daripada salat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbiratu. Jadi wa tahrimuha, jadi takbiratul ihramnya adalah takbir, wa tahliluha
dan untuk menyelesaikan mengakhiri daripada sholat adalah taslim, adalah membaca salam ya. Itu adalah argumen-argumen di antara para ulama, para fuqaha kenapa mendahulukan bab taharah daripada bab yang lain. Di dalam kitab Al-Fiqhul Manaji di Bulughah menjelaskan apa sih mana taharah itu. Sama dengan Wabah Zuhaili ya. Wabah Zuhaili memberikan makna apa makna taharah. Makna taharah secara bahasa an-nadhafatu wal khulus minal awsah wal adnas. Jadi makna taharah adalah suci, bersih dari kotoran ya. Baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Yaitu kotoran-kotoran yang tampak seperti najis, kencing dan segalanya. Wal maknawi ya. Adapun bersih dari maknawi ya, hal yang tidak tampak. Kal uyub wal ma'asi, sebagaimana cacat, wal ma'asi itu perbuatan maksiat. Wa tathhir tandif, jadi membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat yang kotor ya. Itu makna thaharah secara bahasa. Kemudian makna thaharah secara terminologi adalah wa thaharatu syar'an fi'lu ma tustafadu bis shalah ya. Jadi taharat menurut syara' adalah mengerjakan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Melaksanakan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Au ma fi hukmiyah, atau apa-apa yang terkait dengan hukum sholat. Contohnya apa? Kalau wudu sebagaimana wudu ya bagi orang yang tidak punya wudu. Wal ghuslu, dan mandi bagi orang yang wajib mandi. Wa izalatun najasati, dalam menghilangkan najis, dan sawi dari pakaian, badan dan tempat. Ini adalah makna thaharah secara terminologi ya. Thaharah secara terminologi. Kemudian dalam kitabnya Wabah di Bulughah dijelaskan ya bahwa inayatul Islam bin nadhah wa taharah ya. Islam sangat punya perhatian yang konsen terhadap masalah kebersihan ya. Hal itu dapat dilihat dalam beberapa indikator-indikator atau dalam beberapa aspek ya. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Islam sangat serius dalam persoalan masalah kebersihan ya. Antaranya adalah dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Maidah ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusukum min warjulakum ilal ka'bayn. Ayat ini adalah ayat perintah untuk berwudu ketika orang melaksanakan sholat ya. Dalam setiap hari, bahkan bisa 5 kali dalam sehari. Ini adalah menunjukkan keseriusan Islam dalam persoalan kebersihan. Yang kedua adalah al-haddu 'alal ghusli fi kasri munasabat ya. Jadi memberikan motivasi untuk mandi dalam berbagai macam munasabat, dalam beberapa kesempatan ya. Allah menyebutkan surah Maidah wa in kuntum junuban fatahharu. Ini adalah perintah untuk mandi dalam berbagai macam kesempatan. Kemudian yang kedua adalah perintah untuk memotong kuku ya, membersihkan gigi, mencuci dari pakaian ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan dalam riwayat Bukhari, khamsun minal fitrati, 5 hal termasuk fitrah manusia, asal kejadian manusia adalah khitan wal istihdad ya. Istihdad adalah memakai alat mencukur untuk mencukur bulu ketiak dan bulu rambut di kemaluan ya. Kemudian wanatul ibti, mencabut bulu ketiak ya. Fatalibul athar, memotong kuku, pokoknya syariwi, dan memendekkan kumis ya. Bahkan di dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan laula ana suka alumati lamartum bisiwak. Jika tidak memberatkan rumahku, aku memerintahkannya untuk melaksanakan siwak ketika setiap sholat ya. Kemudian yang itu ada beberapa perintah, beberapa dasar ya, beberapa data, beberapa dasar landasan yang memberikan indikasi bahwa Islam adalah sangat perhatian dengan adanya kebersihan.
Kemudian apa sebenarnya kenapa Islam memberitakan orang untuk untuk bersuci, ya, untuk selalu bersuci, ya, untuk membersihkan diri, ya. Nah, di dalam kitab Al-Fiqhul Manasi ini Dr. Dibul juga mengatakan walaqad syara'al Islam atau ta'lika bin kasiratin. Islam memerintahkan mensyariatkan bersuci atau untuk bersuci lihikamin kasiratin, karena beberapa hikmah yang sangat banyak sekali. Di antaranya pertama adalah anna taharata midawa'il fitrah, bahwa suci itu adalah merupakan faktor-faktor yang menjadi fitrah manusia, di mana faral insan yamilu ilal nadhafah, ya, manusia cenderung untuk suka kepada kebersihan, ya, wa yunafiru bitabi minal wasal qadar. Jadi sesuai dengan karakter manusia, bahwa manusia itu tidak suka kepada hal yang kotor, ya. Yang kedua adalah al-mukhafatu ala karamatil muslim, bahwa Islam menjaga atas kemuliaan, kehormatan seorang muslim, izzati, dan kemuliaan dengan banggaannya, ya. Fal yami fannas yamiluna bitabilan nadif, bahwa manusia itu cenderung sesuai dengan waktunya adalah apa, berhal yang bersih, ya. Wa yarghabuna bistima wal julusi ma'u, dan juga senang untuk berkumpul, ya, dan duduk bersama-sama, ya. Wa yafrahuna al wasih wa yahtaqiruna, dan mereka tidak suka pada tempat yang kotor. Yang ketiga adalah al mukhafatu ala sihhati. Jadi Islam menjaga terhadap kesehatan, ya. Dan kebersihan adalah merupakan faktor-faktor yang bisa menjaga manusia dari berbagai macam munculnya penyakit yang timbul karena akibat adanya barang-barang yang kotor, tempat-tempat yang kotor. Yang keempat adalah al-wuqufu baina yadayil tairun nadifan. Manusia ketika dia berdiri menghadap pada Allah Ta'ala, maka dia berdiri di hadapan Allah Ta'ala dalam keadaan suci dan dalam keadaan bersih, ya. Karena manusia ketika sholat, ya, dia berkomunikasi, beraudiensi dengan Allah Ta'ala. Maka sangat layak ketika dia berdoa dengan Sang Pencipta, manusia itu adalah keadaan bersih, ya. Ini yang terkait dengan toharoh. Kemudian berikutnya adalah toharoh itu dibagi dua. Ada dua macam toharoh. Toharoh dari hadas dan toharoh dari hadas dan toharoh dari najis, ya. Dari toharoh dari hadas dan toharoh dari najis, ya. Jadi toharoh minal najis wa toharoh minal hadas, ya. Toharoh bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Adapun toharoh dari najis adalah makna najis menurut arti bahasa adalah kullu mustaqdarin, segala satu yang dianggap kotor, dianggap jijik, ya. Dan itu adalah makna bahasa. Jadi najis itu makna bahasa adalah kullu mustaqdarin, sesuatu yang dianggap jijik, yang dianggap kotor, ya. Menjijikan adalah najis. Sedangkan secara terminologi bahwa najis adalah mustaqdarun yamna'u sihhatas salat qaddami wal bauli. Jadi najis itu adalah segala hal yang menghalangi, ya, sahnya sholat, seperti adanya darah dan kencing, ya. Kemudian benda-benda najis, ya, benda-benda najis itu banyak sekali, ya. Disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Manasi ini disebutkan wala yadu an najisa kasiratun. Benda-benda najis itu banyak, di antaranya adalah sab'u asya. Ada 7 hal. Pertama al-khamru wa kullu ma'in muskirin. Jadi khamr atau semua barang cari yang memabukkan. Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru wal azlamu rizqum min amali syaitan, ya. Di dalam hadis disebutkan kullu muskirin khamrun, semua perkara yang memabukkan adalah khamr, wa kullu khamrin haramun, dan semua khamr hukumnya adalah haram. Yang kedua adalah benda-benda yang najis adalah al-kalb wal khinjir. Jadi anjing dan celeng, ya. Anjing dan babi, ya.
Qala Rasulullah sallallahu tuhuru ina hadikum idza waqa fil qalbi aisal marat sab'a marat ulah nabi turah. Sucinya bejana ya salah satu di antara kalian semua apabila dijilat oleh anjing maka harus basuh sebanyak 7 kali. Yang pertama dengan debu ya. Yang ketiga adalah benda-benda najis adalah al-maitah, bangkai ya. Bangkai ya. Wa ya kullu hayawanin matat biqairi takatin syariyatin ya. Jadi bangkai adalah semua hewan yang mati dengan tanpa disembelih secara syar'i itu namanya bangkai ya. Allah menunjukkan dalam surat Maidah, hurimat alaikumul maitatu, diharam bagi kalian semuanya bangkai ya. Kemudian haramnya bangkai tadi itu adalah dalam rangka karena adanya najisnya daripada bangkai itu ya. Kemudian hal-hal yang dikeluarkan dari najisnya bangkai tadi itu adalah satu maitatul insan ya. Wa yusasna min jasadil mayati salatu asya, dikecualikan dari najisnya orang yang bangkai tadi itu adalah 3 hal. Satu maitatul insan, jadi manusia yang mati ya. Alasannya apa? Walaqad karamna bani Adam, karena Allah telah memuliakan anak manusia ya. Oleh karena itu maka manusia adalah walaupun mati adalah suci baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati ya. Rasulullah mengatakan subhanallah innal muslim la yanjus, maksudnya Allah sucinya seorang muslim adalah tidak najis. Yang kedua dan ketiga adalah as-samak wal jarad, ikan dan belalang. Rasulullah mengatakan khilalan lakum maitatani wa damani, dihalalkan bagi kalian semuanya 2 bangkai dan 2 darah ya. Fa maitatani pun 2 bangkai, wal qut wal jarad, ikan dan belalang ya. Wa mad damani adapun 2 darah, al kabid wa tihal, jadi jantung dan limpa ya. Yang keempat adalah benda najis adalah Adamu sailu, jadi darah yang mengalir ya. Yang mengalir adalah yang cair. Di antaranya adalah al-qayhu. Al-qayhu adalah muntah ya. Benda-benda yang muntahan ya. Al-qayhu, muntah ya. Kemudian baulul insan wa ghaituhu, jadi kencing manusia dan tinjanya. Wa bul hayawan, kencingnya hewan, wa farasuhu dan kotorannya. Nah, itu adalah termasuk benda-benda yang najis ya. Kemudian dikecualikan ya. Wa istanu lazimati ya. Termasuk benda-benda yang najis tadi itu adalah darah manusia, darah yang mengalir ya. Yang kelima adalah baul insan wa ghaituhu, kencingnya manusia dan tinjanya atau kencingnya hewan dan kotorannya, letongnya. Kemudian yang keenam adalah kullu juz'in infasal min al-hayawan khalaqaiti fa inna najisun. Jadi semua organ yang terpisah dari hewan ketika dalam keadaan hidup maka itu juga menjadi najis ya. Ma'ku tiap min batin fa maitun. Jadi apa yang dipotong dari binatang maka itu akan menjadi bangkai ya. Wa yustasna bidzalika, dikecualikan dari hal itu adalah sya'ru warisil hayawan al-maqulah mi fa indahurun. Dikecualikan adalah rambut dan bulu dari para hewan yang dimakan dagingnya, itu adalah suci ya. Yang ketujuh adalah labadul hayawan, jadi susu daripada hewan yang tidak dimakan dagingnya, itu adalah hukumnya adalah najis ya. Al-khimar ya. Khimar ya, keledai adalah dagingnya, susunya adalah sama dengan dagingnya adalah najis ya. Berikutnya adalah pembagian najis ya. Kemudian najis itu dibagi 2, namanya najis ainiyah dan najis hukumiyah ya. Jadi najis ainiyah adalah kullu najasatin la jirmun musyahadatun, semua najis yang kelihatan bendanya ya. Jadi yang ada bendanya bisa disaksikan ya, bisa disaksikan apa bendanya. Au la sifatun dhahiratun milan warikin, atau najis itu mempunyai sifat yang tampak baik warna ataupun baunya. Kalau kau diwal bali wadame, sebagaimana tinja, kencing atau darah.
Yang kedua adalah an-najasatul hukumiyah, najis yang dari segi hukumnya, ya. Apa najis hukumnya itu? Kullu najasatin jafat wa daba atarwa. Semua najis yang telah kering, yang telah hilang bekasnya. Walam yakola atharu min laun aurihin, dan tidak ada sisa bekasnya baik warna ataupun baunya seperti baunya seperti kencing yang menimpa pakaian kemudian kering, maka tidak akan tampak kelihatan. Itu adalah namanya najis hukmiyah, ya. Kemudian najis itu dibagi juga, di samping najis hukumiyah dan najis ainiyah, ada lagi namanya najis mughalladah dan najis mukhaffafah dan najis mutawassithah, ya. Apa najis mughalladah itu? Wa ya najasatul kalbi wal khinjir. Najis mughalladah adalah najisnya anjing dan celeng, ya. Apabila, ya. Kemudian bahwa yang mengatakan bahwa najis anjing dan babi dan najis mughalladah adalah hadis yang tadi disebutkan, ya. Hadis tentang wulu, ya, di mana idza walaqa ahadukum ina ahadukum wal yasub sab'an. Ini tahu Nabi Tur, apabila dijilat berjalan sekali semuanya dijilat oleh anjing, maka basuhlah 7 kali, salah satu dicampur dengan debu, ya. Nah, dalam hadis tersebut yang disebutkan anjing, ya. Nah, dikiaskan dengan anjing adalah al-khinjir, ya, babi, ya. Karena babi itu aswa'u halan minhu, karena babi lebih buruk perilakunya daripada anjing. Yang kedua adalah an-najasatul mukhaffafah, najis yang ringan, ya. Najis yang ringan, ya. Yaitu apa? Wa ya baulu sabi ala yakul illa labana walam yablugh sinnahu haulain. Jadi ini apa adalah kencingnya anak kecil, anak laki-laki yang belum makan kecuali susu dan belum usianya belum sampai 2 tahun, ya. Wa dalil kauni yang mukhaffafan anna yakfi rasul filma. Adapun dalil dasar rukunnya bahwa najisnya anak laki-laki yang belum makan kecuali susu dan belum usia 2 tahun adalah bahwa cukup, ya, ketika menyiramnya, cukup menyiram terhadap najis tersebut dengan air, tidak perlu diratakan kepada seluruh tempat najis itu dengan tanpa dialirkan. Ini adalah bahwa najisnya kencingnya anak laki-laki yang belum tidak makan kecuali hanya susu dan tidak berusia 2 tahun, masihnya serta cukupnya adalah najis mukhaffafah. Kemudian hadisnya adalah riwayat Al-Bukhari dan Ummi Qais binti Mihsan radhiyallahu anha tatat binillah saghirun. Jadi Ummu Qais ini datang kepada Rasulullah dengan bawa anak laki-laki yang masih kecil, yang belum makan makanan, datang kepada Rasulullah. Kemudian anak laki-laki Ummi Qais ini mengencingi terhadap pakaian Nabi. Kemudian Rasulullah minta diambilkan air, kemudian menyiramkan, dan tidak sampai mengalirkan air itu, hanya cukup disiramkan aja. Berikutnya adalah an-najasul mutawassithah, najis yang tengah, ya, yang tengah-tengah. Apa najis mutawassithah itu? Wa ya najasatu wa irkabi wal khinjir. Jadi najis mutawassithah adalah najis selain anjing dan babi, ya. Wa ghairu bauli sabi ala dan lam yat'am al-labana. Jadi selain kencingnya anak laki-laki yang belum makan kecuali hanya susu, ya. Termasuk najis mutawassit itu adalah baulul insan, kencingnya manusia, kotoran hewan, darah, ya. Alasannya apa dikatakan mutawassithah? Wa summiyat mutawassithatan. Jadi kencingnya manusia, kotoran hewan, darah, ya, dikatakan mutawassithah. Alasannya apa? Li'anna la taturu birrosi. Karena semua kotoran tadi itu, semua najis tadi itu tidak akan bisa suci kecuali harus disiramkan dengan sampai mengalir, ya. Wala yajibu fi atikrarul ghusli idza zalat ainuha bi ghusli wahidah. Dan tidak wajib mengulangi membasuhnya apabila bendanya itu sudah hilang, hanya di sekali disiram, ghuslatin wahidah, sekali hanya disiram, ya. Sehingga dikatakan namanya najis mutawassithah. Kemudian dasar hukumnya mana? Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi tabarrasa li hajati ataitu ma'in fayaksulu fihi. Jadi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa Nabi
ketika belak ya, ketika melaksanakan hajatnya, atau katakan kita beol, atau itu bimain, aku membawa kepada Nabi dengan bawa air, bayak silufi, maka Nabi cukup hanya membasuhnya ya dengan air itu ya. Itu adalah hadis najis mutawasito ya. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Sayyidina Ali disebutkan, An Ali radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madda'an, aku adalah seorang laki-laki yang suka mengeluarkan madi, fastahyaitu an as'ala Rasulullah, aku suka malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Wa amartu al Miqdad ini aswat fasalahu, aku memerintahkan Miqdad untuk bertanya kepada Nabi. Faqala fil wudu, jadi madi itu dia mengatakan wajib wudu. Wali muslimin yaksilu takara, membasuh penisnya, wa yatawatu, dan berwudu. Ini adalah najis mutawasitoh ya, dari najis mutawasitoh dan najis mughalladah ya. Ada najis mukhaffafah, dari sudah ada 3 penjelasan terkait dengan klasifikasi najis ya. Kemudian bagaimana cara mensucikan terhadap najis yang mughalladah ya. Dari wa kaifa tati minan najasa, jadi cara mensucikan terhadap najis mughalladah adalah wadihi la wa ya najasatul qalbi wal khinjir, najis kanjing dan najis babi, la turu ila ghusalat sama uratin begitu roti, tidak akan bisa suci kecuali kalau dibasuh 7 kali, salah satunya adalah dicampur dengan debu ya. Kemudian cara mensucikan najis mukhaffafah, yaitu adalah kencingnya anak kecil yang belum makan kejualan susu dan belum berusia 2 tahun, bahwa najis ini bisa suci dengan menyiramkan air kepadanya sehingga merata ya. Baik apa najis itu adalah berbentuk najis aini, benda, amsor tukmiatan ya, ataupun bentuk najis yang hukmi, hukumnya aja, bendanya nggak kelihatan. Wasaun kan al-jasmi awisawi, ataupun baik najis itu adalah ada di tubuh manusia atau di pakaian atau di tempat, itu adalah cara mensucikan najis mukhaffafah. Kemudian cara mensucikan najis mutawasito ya, atau tahuru min najis mutawasito adalah najis selain anjing dan kelek ya, atau anak kecil yang belum makan ya makanan ya. Adapun cara mensucikan najis mutawasito adalah mengalirkan air dan sampai hilang bekasnya ya. Ketika bendanya sudah hilang, sifat-sifatnya sudah hilang, baik warna, rasa atau baunya, baik najis yang sifatnya aini dan najis hukmi, maka itu bisa menjadi suci ya. Wasawun kanat ala sabin am jismin, baik najis itu pada di pakaian ataupun pakaian amakanin, wala yadurru pako ala launin asura zawalu, maka tidak membahayakan sisa daripada warna yang sulit untuk dilakukan, kadami sebagaimana darah ya. Ini terkait dengan cara mensucikan najis mughalladah, mukhaffafah dan mutawasito. Kemudian bagaimana cara mensucikan kulit bangkai selain anjing dan babi ya. Wa yadru jidul hayawan wa yadul kalbi wal khinjir bidibak, cara mensucikan hewan, kulit hewan selain anjing dan babi adalah dengan disama ya. Itu adalah cara mensucikan kulit bangkai selain anjing dan babi. Namanya bidibak, disama. Apa sama itu? Naz'u rutubatil jildi ala yaqsuduhu ibqa'uha bimadatil latil kirri. Jadi bahwa menyama adalah menghilangkan lendir-lendir kulit yang merusak ya. Ibqa'u akan kekekalannya kulit tersebut yang bisa merusak ya, dengan menggunakan benda ya yang sifatnya adalah khirrifah, yang agak sepet ya. Bikai sulana fil mai, jadi kalau benda ini diletakkan di air, maka bau busuk dan bau amis ya itu akan hilang ya, tidak akan ada padanya ya. Rasulullah SAW mengatakan
Dzubigal ilabu faqad dora, apabila disama kulit itu disama maka telah menjadi suci ya. Kemudian uh, uh, hal-hal yang hal-hal yang hal-hal yang dimaaf ya, fa'afa an ba'di nazatil adrisalia, hal-hal yang diampuni, sebagian najis yang diampuni, ma'fun anhu, karena sulit menjaganya atau orang sering menganggap mudah ya, dan menghilangkan adanya kesulitan. Di antaranya adalah rosasul bauli al-basid ala lilaiku atarfu al-mutadilu, jadi percikan-percikan kencing yang yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata yang normal ya, yang menimpa pada pakaian atau tubuh, itu termasuk minal ma'fuat ya, baik najis adalah najis yang mukolato mukofafa atau mutasito. Yang kedua, al-yasir minadami wal qaihi, jadi darah yang sedikit ya, ataupun damul barogis ya, darahnya kutu misalnya, atau darahnya kutu ataupun darahnya nyamuk misalnya ya, wanaimid dubab ya, kan kotorannya daripada lalat ya. Ya, karena itu tidak termasuk tindakan manusia dan ada unsur kesengajaan. Yang ketiga, tamun wa qaihul juruh, darah ataupun luka ya, darah yang akibat luka walaupun banyak ya, itu juga termasuk hal yang dapat dimakfun antu. Rausud dawab, kotoran daripada ad-dawab ya, binatang yang merayap ya, yang ada di biji-bijian ya. Rausul an'am ya, adalah kotoran daripada binatang ternak yang ada di susu ketika sedang dalam memeras susu ya. Yang kelima adalah rausus sama bersama bil mai lama yang taqayyar, jadi kotoran ikan yang ada di dalam air selama tidak berubah. Wadarkut tuyur fil amakin alitatartu alikal haram maki, jadi kotoran burung yang ada di tempat-tempat di mana orang-orang sering mundar-mandir di sana, itu sesuatu yang sulit terhindarkan. Mayusibu sabal jazar, jadi apa yang menimpa kepada baju daripada tukang jagal, itu hal termasuk yang ma'fun anhu. Adamu ala lahmi, darah yang ada di daging ya. Mayusibu insan minti disyari, apa yang menimpa kepada orang dari tin artinya lumpur yang ada di jalan ya. Yang terakhir adalah bangkai yang hewan yang tidak mengalir darahnya ya, seperti lalat ya, kemudian nahal, semut ya, serangga ya, itu juga termasuk bangkai yang ma'fun anhu. Baik, saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan persoalan taharah ya. Insyaallah nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.